Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasifu bil kamalat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi balagha bi husni khuluqihi 'azimat darajat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ummatihi alladhina istaqamu ala imanihi wa a'malis salihat. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha wa athi'un, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratun mustaqim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang semoga selalu mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita menjalani kehidupan, mulai dari kita bangun pagi sampai kita tidur kembali, selalu disibukkan oleh kegiatan-kegiatan baik duniawi maupun ukhrawi. Dan ketahuilah bahwa kesibukan-kesibukan itu akan membawa diri kita di mana kelak kita akan berada. Maka dari itu kesibukan-kesibukan yang kita lakukan semuanya harus bernilai ibadah, baik yang berupa ukhrawi maupun duniawi. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Al-Iskandari mengatakan, jika seseorang disibukkan dengan membaca Al-Quran, itu tandanya Allah ingin berbincang-bincang dengan kita. Jika seseorang disibukkan dengan manusia, penilaian manusia, ujian manusia, maka tandanya Allah akan menghinakan orang tersebut. Jika seseorang disibukkan dengan dunia, itu tandanya Allah ingin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyibukkan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tandanya Allah ingin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita disibukkan dengan berdoa, memohon kepada Allah, tandanya bahwa kita akan diijabah doa-doa kita, dan semua permintaan, hajat-hajat, tujuan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mudah-mudahan kesibukan kita setiap waktu, setiap saat, setiap hari semuanya bernilai ibadah dan bisa menghantarkan kita untuk mudah menjalankan ketaatan ibadah, menjalankan kewajiban-kewajiban, dan sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Ada kalanya ibadah fardu, ada kalanya ibadah sunnah. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang terkenal dengan Imam Ghazali memberi perumpamaan. Ibadah fardu diumpamakan orang yang dagang, itu adalah harta pokok dagangan
sedangkan ibadah sunnah ibaratnya adalah keuntungan atau labanya. Maka jika kita ingin memperbanyak keuntungan, memperbanyak harta kita, selain kita melakukan ibadah-ibadah fardu, maka perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah. Kemudian beliau mengutip hadis qudsi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yataqarrabu ilayya al-mutaqarribun bimithli adai maftaraitu alaihim." Jika orang yang ingin mendekat kepadaku hanya melakukan ibadah-ibadah fardu saja, maka dia tidak akan bisa. Artinya orang yang ingin dekat dengan Allah, yang ingin menjadi kekasih Allah, kalau hanya melakukan kefardunan saja, maka dia tidak akan bisa menjadi kekasih atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat salat hanya fardu saja, puasa hanya fardu saja, zakat hanya yang fardu saja. Maka dilanjutkan di dalam hadis tersebut, wala yazalu abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kata Allah, seorang hamba tidak ada henti-hentinya untuk mendekat kepadaku dengan selalu melakukan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya, kata Allah. Ibadah fardu itu seperti hanya sholat fardu 5 waktu, tapi juga banyak ibadah sunnah di dalamnya, yaitu sholat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah, puasa selain puasa fardu Ramadan, ada puasa sunnah setiap bulan. Ada yang khusus di bulan itu, seperti bulan kemarin puasa Arafah, sebentar lagi ada puasa Asyura, dan lain sebagainya. Ada puasa yang setiap bulan ada puasa sunnah, seperti di tanggal-tanggal 13, 14, 15 yang terkenal dengan Yaumul Bait. Ada yang setiap pekan ada puasa sunnah Senin, Kamis, dan lain sebagainya. Zakat juga sama, selain zakat fardu. Bagi orang yang hartanya banyak, mungkin punya usaha dagang yang sudah mencapai ukurannya, nisabnya sudah 1 tahun, dia wajib mengeluarkan zakat. Atau petani, peternak, atau orang yang punya harta simpanan emas, maka dia ketika sudah memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat. Selain itu ada sedekah yang sunnah sifatnya, bisa untuk membangun masjid, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat bertolabul ilmi, dan lain sebagainya. Maka ketika seorang hamba sudah terus-menerus melakukan ibadah sunnah, kata Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sami'u alladhi yasma'u bihi. Ketika hambaku sudah aku cintai karena melakukan kesunahan terus-menerus, maka kata Allah, aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengarkan. Artinya apa? Hamba yang dicintai Allah, yang didengarkan selalu suara-suara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, suara-suara yang sesuai syariat, suara-suara yang tidak menimbulkan maksiat, tapi suara-suara yang bisa meningkatkan keimanannya, ketakwaannya, sehingga dengan mendengar suara itu dia semakin giat beribadah, semakin istiqomah berjamaah, semakin baik dengan sesama, dan lain sebagainya. Yang kedua, wa basrul ladzi yabsuru bihi, Allah akan menjadi penglihatan hamba yang ia cintai, yang digunakan untuk melihat. Hamba yang dicintai Allah karena istiqomah melakukan kesunahan-kesunahan, Allah akan menjadi penglihatan hamba tersebut, melihat sesuatu yang mendatangkan pahala, yang sesuai syariat. Maka yang ketika melihat sesuatu yang dilarang, sesuatu maksiat, dia akan segera menutup, atau kalau sulit untuk menghindari maka dia akan ingkar bahwa sesungguhnya itu adalah maksiat kepada Allah. Kemudian dia bertaubat, berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, walisanahu alladzi yantiqu bihi,
Allah akan menjadi lisan hamba yang ia cintai, yang digunakan untuk berkata, untuk berkalam, untuk berinteraksi dengan sesama. Maka kata-katanya orang yang penuh pertimbangan, yang selalu beribadah, melakukan kesunahan-kesunahan, kata-katanya didengarkan tidak menyakitkan, bahkan menenteramkan dan bisa meningkatkan keimanan yang berkata dan juga yang mendengarkan. Maka dia menjaga lisannya. Orang yang menjaga lisannya, orang adalah termasuk orang mukmin yang sesungguhnya. Yang keempat, wa yadahu allati yabtishu biha. Allah akan menjadi tangan seorang hamba yang ia cintai, yang digunakan untuk menyentuh, beraktivitas, untuk melakukan apapun dengan tangannya yang dilakukan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beraktivitas sesuai dengan syariat, tidak menzalimi sesama dengan tangannya, akan tetapi justru malah menolong sesama dengan tangannya. Kemudian dengan tangan itulah dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan dan ketakwaannya semakin meningkat. Yang terakhir, warijlahu allati yamshi biha. Allah akan menjadi kaki seorang hamba yang ia gunakan untuk berjalan. Hamba yang dicintai Allah akan melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanannya ke tempat-tempat beribadah, ke tempat-tempat aktivitas bekerja, namun dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semua aktivitasnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, marilah kita selalu memohon kepada Allah agar supaya kita mampu untuk melakukan ibadah fardu, ibadah sunnah terus menerus, sehingga kita dicintai oleh Allah, sehingga kita dijaga oleh Allah semua anggota tubuh kita, mulai dari pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, semuanya terjaga dan semuanya aktivitas kita bernilai ibadah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim.